warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wali dengan NPM 0324012220 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya mau menyelesaikan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Krisnawati SPD MPD, di mana saya mau melakukan proses belajar mengajar pada satuan pendidikan sekolah dasar dengan menggunakan modul ajar pada kurikulum Merdeka, di mana saya menggunakan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial dengan tema keberagaman sumber daya alam di Indonesia fase C kelas 5 dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit pada 1 kali pertemuan. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Wow, bagaimana keadaan hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Luar biasa, alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Maka teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Apa hadir semua ini? Hadir, Bu. Oh, hadir semua ya. Oke, bagus. Anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Ya, luar biasa. Pagi-pagi memang harus tetap semangat. Tetapi supaya lebih semangat lagi, Ibu mau lakukan ice breaking terlebih dahulu supaya kalian itu tetap semangat dalam menerima pelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kalau kita ya berdiri, kita lakukan tepuk semangat dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Wow, luar biasa tepukannya. Luar biasa semangatnya ya anak kelas 5 ini, luar biasa sekali. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Selanjutnya Ibu mau beri kalian pertanyaan. Apakah kalian pernah melihat nelayan menangkap ikan di laut? Pernah, Bu. Pernah? Ya, Bu. Jadi jika pernah, mereka itu para nelayan memanfaatkan sumber daya alam apa? Laut. Iya, benar sekali, Merdi. Jadi para nelayan itu dia menggunakan sumber daya alam laut. Iya, betul sekali. Kenapa Ibu bertanya tentang ini? Karena pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu tentang mengenal keberagaman sumber daya alam di Indonesia. Oke? Selanjutnya nanti Ibu akan kirim videonya di grup kelas kalian. Silakan disimak baik-baik. Kemudian bagi yang tidak mempunyai HP, silakan merapat ke teman yang punya HP, karena nanti setelah kalian mengamati video yang Ibu kirim, kalian akan mengerjakan tugas lembar kerja pada siswa atau LKPD. Itu kalian Ibu akan bagikan kelompok. Terus kalian harus berdiskusi, bekerja sama tim supaya menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Silakan dilihat ya di HP-nya. Ibu sudah kirimkan videonya. Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Silakan disimak baik-baik. Bagaimana? Apakah sudah disimak? Sudah, Bu. Luar biasa. Oke. Karena kalian sudah menyimaknya, Ibu mau bertanya, sumber daya alam apa yang ada di
jenisnya sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Seperti yang di video tadi, ada dua sumber daya alam yang dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu sumber daya alam hayati, kemudian sumber daya alam hayati. Ya, nah sumber daya alam hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Nah, benar sekali. Kalau pada tumbuhan ini seperti apa? Ada jagung, kemudian ada padi, kemudian apa lagi? Ya masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi ya yang bisa kita gunakan. Nah, kalau untuk hewan itu ada ikan, ayam, kambing, sapi. Iya, benar sekali, semua yang kalian sebutkan itu sangat benar sekali. Itu dia termasuk sumber daya alam hayati. Nah, kemudian yang kedua itu ada sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam non hayati itu yang tidak berasal dari makhluk hidup. Dia itu kebalikannya dari sumber daya alam hayati. Dia contohnya seperti udara, kemudian ada apa? Air, cahaya matahari, tanah. Itu dia termasuk dari sumber daya alam hayati. Berupa juga logam, kemudian apa lagi? Ada emas dan masih banyak lagi. Oke, itu yang dimaksud dengan sumber daya alam hayati dan hayati. Oke, kemudian berdasarkan ketersediaannya, sumber daya alam itu dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa sih? Apa ya kalian tahu? Oke, jadi sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya sumber daya alam yang terus ada secara terus-menerus jika digunakan. Misalnya seperti apa? Tanah, air, udara, dan masih banyak lagi. Nah, berbeda halnya dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya, dia itu jika dipakai terus-menerus maka dia akan habis. Misalnya seperti pada tambang, seperti nikel, kemudian aspal, dan apa lagi? Selain nikel, aspal, ya, bara, dan lain-lain itu yang tidak dapat diperbarui jika digunakan secara terus-menerus maka dia akan habis. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit dari Ibu. Apakah sudah dipahami semua? Sudah. Luar biasa sekali ya. Oke, karena kalian sudah pahami, kalau gitu Ibu lagi mau tanya ini sama kalian. Sumber daya apa yang menjadi ciri khas sumber daya alam yang ada di Buton? Aspal. Benar sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Ya, jadi yang menjadi ciri khas yang ada di Buton itu sumber daya alam itu aspal, atau disebut dengan aspal Buton. Itu yang menjadi ciri khas dari sumber daya alam yang ada di Buton. Nah, selain itu juga apa lagi yang menjadi ciri khasnya? Ada yang tahu? Ya, selain karena aspalnya itu, Buton itu dia memiliki hutan tropis yang sangat luas. Di mana situ ada damar, ada rotan, bambu, dan lain sebagainya. Selain itu juga apa lagi di Buton yang menjadi ciri khas sumber daya alamnya? Sumber daya di laut. Ya, jadi di Buton itu dia kaya akan sumber daya lautnya, di mana situ ikannya sangat banyak, kemudian bisa digunakan oleh manusia. Itu yang menjadi ciri khas sumber daya alam yang ada di Buton. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, mengapa Indonesia itu disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam? Kaya, kenapa? Karena dia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Nah, dari laut itu dia kekayaan yang sangat melimpah, dari segi laut, udara maupun di darat. Sehingga kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, di mana laut itu kan lebih besar daripada daratan, sehingga dia kaya akan sumber daya alamnya, yaitu berupa ikan tadi, ada mutiara, rumput laut. Nah, kemudian selain itu dia tanahnya subur. Ya kan, Indonesia itu kan tanahnya subur, terutama di daerah Maluku. Di daerah Maluku sana kebanyakan itu mereka itu menanam kopi, apalagi karena memang daerah di sana itu tanahnya itu sangat subur. Nah, kemudian di Indonesia itu dia mengandung berbagai jenis tambang dan mineral. Misalnya seperti tadi ya, aspal Buton,
ada di Buton. Kemudian apa lagi? Ada emas, dia di Papua dan Kalimantan. Kemudian ada batu bara. Kemudian ada nikel. Nikel itu ada di mana? Ya, di Sulawesi. Ya, benar sekali ya. Yang kalian sebutkan itu semua benar. Oke. Dari semua ini ada yang mau bertanya yang dari penjelasan Ibu tadi? Saya Bu. Ya, silakan. Kenapa sumber daya alam hayati perlu dilestarikan? Ya, pertanyaan yang bagus sekali Hadina. Jadi, kenapa sumber daya alam perlu dilestarikan? Karena dia memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan jika digunakan terus-menerus atau tidak dikelola dengan baik, maka dia akan habis. Bagaimana Hadina? Apakah dimengerti? Mengerti Bu. Oke, bagus sekali. Yang lain ada yang mau bertanya? Ada Bu. Oke, karena kalian semua sudah paham tentang materi yang sudah Ibu kirimkan tadi berupa video dan Ibu sudah berikan penjelasan juga, kalian sudah paham. Oke, Ibu mau bagikan lembar kerja pada siswa atau LKPD di sini. Kalian akan isi, Ibu akan bagi jadi 2 kelompok. Dan satu kelompok itu ada terdiri dari 2 orang. Nah, kalian kerjakan bersama-sama, kalian diskusikan, kalian bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, Ibu jelaskan dulu ya mengenai LKPD ini. Nah, di sini kita keberagaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ini nanti kalian tulis nama kalian, terus kalian pilih 3 sumber daya alam dan jelaskan bagaimana pemanfaatannya. Nah, kemudian di lembar selanjutnya ini berupa sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Kalian tulis di sini contohnya paparan, terus kalian beritahukan alasannya. Dan di lembar terakhir kalian perhatikan gambar ini, terus kalian jawab sesuai dengan peta konsep yang kalian lihat. Bisa? Bisa, Bisa. Bu. Apa ada yang mau bertanya tentang LKPD-nya? Tidak paham Bu. Paham, luar biasa. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya. Bu. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Ya Bu. Jika sudah selesai, nanti silakan beritahu Ibu. Oke, apakah sudah? Belum Bu. Oh, belum ya. Oke, silakan. Sudah Bu. Sudah. Oke, silakan dibukukan. Oke, luar biasa ya. Oke, dari jawaban kalian ini sudah sangat benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata anak-anak kelas 5 ini sangat pintar karena dengan penjelasan Ibu tadi kalian sangat cepat tangkap dan kalian bisa mengerjakan ini dengan baik dan benar, luar biasa. Oke. Nanti Ibu akan kirimkan kuis, kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu akan share di grup kalian. Silakan dikerjakan.